Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Mustami'in al-kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa Ramadan berjalan begitu cepat. Ramadan terus melangkah meninggalkan kita. Tanpa terasa kita sudah berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini menjadi hari-hari yang penuh berkah, menjadi hari-hari yang penuh maghfirah, penuh etik minan nar, dibebaskan diri kita daripada api neraka. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada tanggal 17 bulan Ramadan terdapat beberapa peristiwa yang terjadi, di antaranya yang sampai sekarang kita kenang, yaitu Perang Badar Al-Kubra. Perang Badar yaitu peperangan 313 kaum muslimin melawan 1000 lebih orang-orang kafir Quraisy dengan peralatan yang lengkap, merupakan satu pelajaran yang sangat berharga dalam sejarah, yang mengajarkan kepada kita bagaimana sabatul mu'min, ketetapan hati seorang yang beriman, yang mana di dalam cerita ini yang saya maksud adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dihadapkan dengan ujian. Mereka bisa saja tidak membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kaum Ansar, karena mereka di awal-awal hijrah Nabi memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad, yaitu kalau orang kafir menyerang Madinah mereka akan bantu. Tapi kalau peperangan ada di luar Madinah mereka nggak ikut-ikut. Sebetulnya isi perjanjiannya seperti itu. Sedangkan perang Badar ini niatnya Nabi pertama tidak perang. Nabi pertama ingin mencegat kafilah Abi Sufyan sebagai pengganti harta kaum muslimin muhajirin yang mereka tinggal di kota Mekkah yang dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Akan tetapi qadarullah, Allah mentakdir lain, kafilah Abu Sufyan justru berbelot melewati jalan yang lain. Justru Nabi Muhammad dihadapkan dengan orang-orang Quraisy yang sudah siap memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang dengan sedikit pasukan dengan peralatan yang minim. Nah, ini justru Nabi ketika itu mengajak musyawarah para sahabat. Yang bangun di antaranya Umar bin Khattab, kemudian para pembesar orang-orang muhajirin. Tapi Nabi tidak tidak begitu respon, karena yang ditunggu oleh Nabi bagaimana respon kaum Ansar. Ternyata kaum Ansar memberikan jawaban yang sangat membuat takjub, membuat hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bergembira. Mereka membantu Nabi betul-betul totalitas dalam membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, singkat cerita, Nabi Muhammad di malam itu beribtihal meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengulang-ulang kalimat ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, sampai sahabat Abu Bakar ketika melihat mengatakan cukup ya Rasulullah, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Dan di pagi harinya satu persatu tanah itu ditandai oleh Nabi. Di sini akan meninggal Abu Jahal, di sini akan meninggal Ubay bin Khalaf, di sini akan meninggal satu persatu pembesar Quraisy. Ditunjuk tempat meninggalnya dan tidak satu pun yang luput daripada dari tanda yang diberi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustami'in al-kiram rahimakumullah. Pelajaran yang berikutnya, bagaimana selain tadi ketabahan, ketetapan, kemudian kegigihan daripada para sahabat Nabi Muhammad untuk membuat ridho, membuat senang hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas dari peperangan Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Perang Badar yang begitu dahsyat, perang Badar yang begitu luar biasa,
dengan peperangan dengan peralatan yang sangat minim. Nabi Muhammad mengatakan ini baru jihad yang kecil, karena kita akan menghadapi jihad yang lebih besar, yaitu kata Nabi jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu adalah jihad terbesar. Nah, ini juga pelajaran bagi kita di bulan suci Ramadan. Jangan sampai dibalik bulan Ramadan justru dijadikan sebagian orang untuk momen balas dendam. Jadi mungkin dia di bulan Ramadan dia tahan, dia tidak mau mabuk. Di bulan Ramadan dia tahan, tidak mau melihat film-film yang dilarang. Kemudian di bulan Ramadan dia tidak mau ke diskotik misal. Di bulan Ramadan dia tidak mau membuka aurat misal. Tapi nanti setelah Ramadan dia umbar semua, dia minum lagi seperti balas dendam. Dia makan lagi, dia nonton lagi, dia ke diskotik lagi, dia mabuk lagi. Wal'iyadzubillah min dalik. Ini Ramadan seperti ini tidak akan memberikan efek apa-apa, mustami'in al-kiram yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan itu tanda kalau Ramadan kita diterima. Lihat setelah Ramadan, bagaimana kehidupan kita setelah Ramadan. Kalau setelah Ramadan kehidupan kita tambah baik, tidak kita tinggalkan lagi jamaah yang biasa kita kerjakan di bulan Ramadan, tidak kita kerjakan lagi maksiat-maksiat yang kita tinggalkan di bulan Ramadan, itu insyaallah tandanya Ramadan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau setelah Ramadan tambah jelek, wal'iyadzubillah, setelah Ramadan tambah jelek, atau na'udzubillah malah lebih jelek daripada sebelum Ramadan, itu tandanya Ramadan kita tidak diterima. Ramadan kita hanya mendapatkan lapar dan haus. Karena salah satu fungsi dari Ramadan adalah merubah jiwa kita, la'allakum tattaqun, supaya kamu semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi insan yang lebih bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.